Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rehanun Firozana. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari fisika statistik, yaitu tentang statistik Maxwell-Boltzmann. Nah, di sini kita akan melihat apa saja yang harus kita pahami dalam materi statistik Maxwell-Boltzmann. Nah, yang pertama, kita lihat dulu apa saja ciri-ciri daripada statistik Maxwell-Boltzmann? Nah, yang pertama, statistik Maxwell-Boltzmann ini dianya itu diperuntukkan untuk assembly yang mengandung partikel-partikel klasik. Nah, contoh daripada partikel-partikel klasik di sini seperti atom atau molekul gas. Nah, di sini kita tahu bahwasanya assembly itu merupakan kumpulan daripada sistem-sistem. Jadi, di statistik Maxwell-Boltzmann ini, dia akan menjelaskan khusus tentang partikel klasik. Assembly yang mengandung partikel klasik, baik itu atom ataupun molekul. Nah, selanjutnya kita akan melihat ciri khas dari Maxwell-Boltzmann ini, yaitu partikelnya dapat dibedakan. Artinya, jika partikel klasik yang ada pada Maxwell-Boltzmann ini, itu dia dapat dibedakan. Nah, selanjutnya kita akan melihat konfigurasi dari penyusunan sistem klasik. Mohon maaf, di sini ada salah pengetikan. Nah, penyusunan sistem klasik. Jadi, bagaimana penyusunan dari sistem klasik yang ada pada statistik Maxwell-Boltzmann? Nah, yang pertama, itu kita tinjau dari energinya. Jadi, energi yang terdapat pada statistik Maxwell-Boltzmann ini adalah bersifat kontinu. Artinya apa? Ketika terjadi selisih ataupun perbedaan antara tingkat energi yang satu dengan tingkat energi yang selanjutnya, itu perbedaannya sangat kecil sehingga mendekati nol. Nah, coba dilihat di sini di bagian PPT. Di sini terlihat bahwa perbedaan tingkat energinya dilambangkan dengan ini adalah E, EI tambah 1 dikurang dengan EI itu sama dengan 0. Artinya apa? Jika di tingkat energi yang pertama, perbedaan antara tingkat energi yang pertama dengan tingkat energi yang ketiga, misalnya, itu selisihnya sangat kecil, 0. Nah, sekarang kita akan melihat tujuan. Jadi salah satu tujuan dari kita mempelajari statistik Maxwell-Boltzmann ini adalah agar kita mengetahui ada berapa jumlah cara dari penyusunan N sistem yang kita masukkan ke dalam tingkat energi yang ada. Jadi disinilah fungsi statistiknya pada Maxwell-Boltzmann, yaitu untuk kita bisa mengetahui ada berapa jumlah yang muncul terhadap cara kita menyusun banyaknya sistem ke dalam suatu keadaan energi. Nah, selanjutnya kita akan melihat masih dengan konfigurasi penyusunan sistem klasik. Di sini teman-teman bisa melihat gambarnya, di mana gambar ini menunjukkan adanya tingkat-tingkat energi yang dimiliki oleh setiap assembly. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melihat bahwa setiap energi yang di sini tentunya selisih perbedaan antara misalnya energi yang pertama dengan energi yang kedua itu sangat kecil sehingga bisa saja mendekati dengan nol. Baik, selanjutnya kita akan melihat, mohon maaf, nah, selanjutnya kita akan melihat bahwasanya dalam setiap sistem klasik itu, dianya itu tidak ada batasan terhadap jumlah sistem yang dimasukkan ke dalam suatu keadaan energi. Artinya apa? Jika pada sistem klasik ini, dia aturannya bebas. Maksud bebas di sini, kita bisa menyusun satu sistem ke dalam satu keadaan energi, ataupun kita menyusun dua sistem ke dalam satu keadaan energi, bahkan kita bisa menjadikan satu keadaan energi itu kosong. Nah, ataupun sebaliknya, jika kita menginginkan bahwa semua sistem yang ada dalam suatu assembly itu kita letakkan dalam satu keadaan energi, sehingga keadaan energi lainnya kosong. Nah, jika hal seperti ini pun tidak dilarang, artinya bebas. Baik, selanjutnya kita akan melihat tentang gambar di 2.2 ini. Ini merupakan kelompok-kelompok energi dalam setiap assembly. Perlu kita tahu bahwa dalam setiap assembly yang sudah dikelompokkan, itu dia ada pembagian energi juga. Nah, ada keadaan energi tertentu dalam setiap kelompok. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya
Satu kelompok energi itu dapat mengandung sejumlah keadaan energi. Jumlah keadaan energi dalam satu kelompok itu bisa jadi sama dan bisa juga berbeda. Jadi tidak sama semua, ada juga dalam keadaan energi dalam satu kelompok itu berbeda. Baik, selanjutnya kita akan melihat. Nah, pada saat yang selanjutnya, di sini berdasarkan gambar 22 tadi, yaitu kita tinjau lagi gambar yang ini. Nah, apa yang akan kita pahami dari gambar tersebut? Bahwasanya di sini dimisalkan bahwa pada konfigurasi tertentu, tiap-tiap kelompok energi itu telah ditempati oleh sejumlah sistem. Nah, di sini kita bisa melihat misalnya jumlah sistem pada kelompok yang pertama. Tadi kan di gambar 22 ada berapa kelompok yang sudah dikelompokkan dalam suatu dalamnya itu tergandung beberapa keadaan energi. Nah, jadi di sini jumlah sistem pada kelompok yang pertama itu dilambangkan dengan N1. Selanjutnya, jumlah sistem pada kelompok yang kedua itu dilambangkan dengan N2. Nah, dan begitu juga seterusnya. Karena jumlah sistem yang berada dalam satu kelompok itu kan tidak ada patokan, itu tergantung dari yang diminta. Misalnya ada 20 jumlah sistemnya, berarti 20, sehingga kita belum tahu berapa nilai pasti dari jumlah sistem yang terdapat dalam setiap kelompok. Maka di situ kita dilambangkan dengan ES. Nah, misalnya jumlah sistem pada kelompok S itu kan kita tidak tahu berapa jumlahnya, maka dilambangkan dengan NS. Baik, selanjutnya untuk jumlah total sistem, jadi tadi jumlah sistem dilambangkan dengan M kecil. Nah, untuk yang jumlah total sistem itu dilambangkan dengan M besar. Jadi kita bisa menghitung berapa jumlah total sistem dalam suatu assembly itu dengan menggunakan persamaan berikut ini, yaitu N sama dengan sigma NS. Dari S sama dengan 1 sampai M. Sigma ini menandakan bahwa jumlah total dari setiap assembly yang berada, dari setiap sistem, yang berada dalam satu assembly. Baik, selain untuk menghitung jumlah total, kita juga bisa menghitung energi totalnya. Jadi energi total yang dapat kita hitung dalam assembly itu adalah sebagai berikut. Nah, energi total dilapangkan dengan E, kemudian perumusannya adalah sigma NS dikali ES dari S sama dengan 1 sampai M. Artinya apa? Jika kita ingin menghitung energi total dari assembly, maka kita akan mengalikan jumlah dari keseluruhan sistem dikalikan dengan energi yang terdapat pada sistem tersebut. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang di sini coba teman-teman perhatikan. Di sini kita akan melihat penyusunan sistem dalam assembly. Jadi di sini perlu kita ketahui bahwa penyusunan sistem dalam setiap assembly itu pada statistik Maxwell-Boltzmann khususnya itu terdapat dua proses. Kita akan meninjau terlebih dahulu proses yang pertama. Jadi pada proses yang pertama di sini, caranya adalah dengan cara memasukkan N sistem ke dalam assembly. Bagaimana caranya? Kita akan melihat melalui petunjuk pada gambar 2.3 ini. Jadi berdasarkan gambar 2.3 ini, di sini ada seperti persegi panjang ya. Nah, persegi panjang ini analoginya adalah sebagai assembly. Nah, sebelum kita bahas kepada gambar, kita pahami dulu diagram ini. Nah, di sini ada sistem, N system. Kenapa dilambangkan dengan N system? Karena kita tidak mengetahui berapa jumlah pasti dari sistem yang terdapat dalam setiap assembly. Berapa banyaknya sistem kita tidak tahu, maka dilambangkan dengan N system. Nah, jadi N system di sini, mohon maaf. Jadi N system di sini itu analoginya agar kita mudah memahami, anggap saja banyaknya sistem ini sebagai jumlah mahasiswa. Misalnya jumlah mahasiswa yang masuk MK Fisika Statistik itu ada 25. Nah, sedangkan assembly di sini itu merupakan, jika kita analogikan assembly itu suatu ruangan yang akan dimasuki oleh mahasiswa untuk belajar MK Statistik. Nah, selanjutnya ada susunan keadaan energi. Jadi susunan keadaan energi ini dilapangkan dengan kursi yang berada dalam ruangan. Artinya apa? Yang pertama, N system ini dimasukkan dulu ke dalam assembly. Setelah N system dimasukkan ke dalam assembly, baru disusun. Banyaknya sistem yang sudah terdapat dalam assembly disusun berdasarkan jumlah keadaan energi yang ada dalam assembly.
Analoginya seperti ini, seperti yang saya bilang, yang saya ucapkan tadi, sistem ini adalah mahasiswa. 20 mahasiswa yang belajar MK statistik ini dimasukkan dulu ke dalam ruangan. Nah, ruangan ini kan assembly tadi. Nah, setelah dia masukkan dalam ruangan, baru kita susun. Bagaimana cara kita menyusun 25 mahasiswa ini agar menempati setiap posisi dari kursi yang sudah tersedia dalam ruangan tersebut. Nah, inilah cara yang pertama untuk memasukkan untuk masukkan banyaknya sistem ke dalam assembly. Dan begitulah cara penyusunannya. Yang jadi permasalahan kita di sini adalah titik tinjau kita di sini bagaimana cara menyusun sistem tersebut dalam setiap keadaan energi. Nah, kita lihat gambar. Ini adalah assembly, ini adalah banyaknya sistem. Jadi, yang pertama kita masukkan dulu banyaknya semua sistem di sini ke dalam assembly. Setelah kita masukkan banyak sistem ke dalam assembly, baru kita susun. Bagaimana kita meletakkan setiap assembly ini, setiap sistem ini ke dalam setiap energi yang ada dalam assembly. Nah, jadi analoginya seperti itu. Nah, sehingga di sini misalnya yang nomor yang pertama di sini, kita ambil satu sistem di sini, dengan sistem yang pertama, itu ada N cara. Artinya ada N cara untuk bisa kita letakkan si N sistem ini dalam assembly. Kemudian, ambil lagi, satu sistem lagi, kita masukkan lagi. Satu sistem kita ambil, sistem yang kedua, kita ambil juga satu sistem, kita masukkan lagi ke dalam assembly, kita susun. Bagaimana cara penyusunannya? Itu ada N kurang satu cara. Nah, sampai ada tadi misalnya analoginya 25 mahasiswa. Berarti sampai 24 mahasiswa sudah kita susun, kan tinggal satu mahasiswa lagi karena 25. Nah, itulah yang di sini bagian poin yang keempat, yaitu ambil satu sistem yang ke S. Yang ke S itu adalah yang paling terakhir. Artinya, ketika yang paling terakhir itu hanya ada satu cara sisanya. Karena kan jumlah sisa ada di 25. Nah, pada intinya di sini kita akan menyusun banyaknya sistem yang sudah dimasukkan dalam assembly ke dalam setiap keadaan energi. Nah, sehingga perumusannya di sini adalah N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 hingga seterusnya. Atau dilambangkan dengan N faktorial. Artinya apa? Ini adalah sistem yang pertama yang kita susun. Ini sistem yang kedua, N1 kurang 1. Ini sistem yang ketiga. Jika ada sistem yang keempat, berarti N kurang 3. Dan seterusnya. Baik. Sekarang yang selanjutnya kita akan melihat proses yang kedua. Jadi proses yang kedua dalam penyusunan sistem dalam kelompok energi itu, dia dapat kita pahami berdasarkan gambar 2.3 ini. Jadi di sini kita akan menyusun banyak sistem dalam kelompok. Jika tadi pada proses yang pertama kita susun ke dalam setiap energi, keadaan energi yang ada, pada proses yang kedua ini kita susun banyak sistem ke dalam tiap kelompok energi. Nah, ini merupakan tiap kelompok energi, di mana dalam tiap kelompok energi ini ada keadaan energi. Dan tentunya keadaan energi antara energi yang satu di kelompok yang pertama dengan keadaan energi yang kedua itu berbeda. Nah, maka bagaimana caranya? Caranya agar kita bisa memasukkan setiap sistem ini ke dalam kelompok yang terdapat tingkatan energinya yang berbeda. Nah, caranya yang pertama seperti ini. Ambil sistem yang pertama, masukkan ke keadaan energi. Maka di situ ada G satu cara. Begitu juga selanjutnya. Kita masukkan lagi sistem yang kedua ke dalam keadaan energi yang ada di kelompok yang pertama misalnya. Nah, itu juga ada G satu cara. Artinya apa? Satu sistem kita masukkan ke dalam satu energi. Tidak bisa satu sistem itu kita masukkan dalam satu waktu ke dalam dua energi. Tidak bisa. Tetap satu sistem dimasukkan ke satu keadaan energi. Sehingga timbul perumusannya seperti ini. Nah, G1 dikali G1 dikali G1 sampai ada berapa banyaknya jumlah sistem, sampai segitulah perulangan dari G1. Nah, sehingga persamaan akhirnya menjadi G1 pangkat N1. Pangkat N1 ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah sistem. Misalnya ada jumlah sistemnya itu 20, berarti G1 di sini ada pangkatnya 20. Dia perlu melakukan 20 kali perulangan. Nah, jadi seperti itu. Nah,
Kemudian, ketika kita menyusun sistem ini ke dalam setiap kelompok energi, itu akan berbeda ya. Berbeda ketika kita masukkan sistem yang pertama kepada energi yang ketiga, misalnya. Kemudian sistem yang kedua kepada ada energi yang keempat, itu akan beda. Akan beda formulasi rumusnya ketika kita masukkan energi yang pertama, misalnya. Maaf, sistem yang pertama kepada energi yang ketiga. Akan beda perumusannya ketika kita masukkan sistem yang pertama kepada energi yang keempat. Itu akan beda. Maka dari itu kita perlu cara penyusunannya. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya seperti ini. Nah, misalnya seperti di sini G1N pangkat 1 dibagi dengan N1 faktorial. Nah, begitu juga G kedua artinya keadaan sistem yang kedua dibagi dengan posisi dari jumlah sistem yang diletakkan pada energi yang kedua. Dan seterusnya. Sehingga bentuk persamaan yang seperti ini bisa kita tulis menjadi sigma GS pangkat NS dibagi dengan NS faktorial dari S sama dengan 1 sampai M. Nah, ini merupakan lambang dari penjumlahan perkalian, banyaknya perkalian. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menghitung jumlah total dari N sistem untuk menentukan banyaknya penyusunan sistem dalam kelompok energi. Nah, yang dilambangkan dengan W besar. Jadi kita dapat mencari jumlah total dari penyusunan sistem ini menggunakan W total ini. Maaf, dengan W besar. Di mana perumusannya adalah N faktorial, kemudian ada sigma GS pangkat NS dibagi dengan NS faktorial dari S sama dengan 1 sampai M. Nah, lanjut. Baik, nah sekarang kita akan melihat terkait dengan konfigurasi dengan probabilitas maksimum. Jadi apa yang kita tinjau dari konfigurasi dengan probabilitas maksimum? Kita akan melihat di sini bagaimana agar kita mendapatkan W maksimum. W maksimum ini akan terpenuhi jika persamaannya yang bagaimana. Jadi di sini kita akan tinjau. Nah, yang pertama, tadi di set selanjutnya kita ingin mencari W ya. Nah, W maksimum. Cara mendapatkan W maksimum itu, yang pertama kita lakukan penyederhanaan terlebih dahulu. Dengan cara apa? W maksimum ini dapat disederhanakan yang pertama dengan melakukan len W. Kita lenkan W tersebut. Setelah kita lenkan, kemudian diikuti dengan diferensial. Nah, ini merupakan persamaan dari len W ya. Yang W maksimum sudah kita lenkan, ini menjadi len, di sini juga menjadi len. Ini persamaan yang sebelumnya ya. Di slide yang sebelumnya, ketika kita lenkan, ini len N faktorial, yang ini persamaan yang ini kita ubah lagi ke bentuk yang semulanya. Menjadi G1N faktorial per N1 faktorial, dan seterusnya. Selanjutnya, nah, di sini karena ada len itu dia dapat mengubah perkalian menjadi penjumlahan, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Nah, dan selanjutnya, karena ini sudah menjadi penjumlahan dari si len, maka bisa kita ganti dengan sigma penjumlahan yang di sini. Nah, dan yang selanjutnya, ketika dia sudah menjadi bentuk yang seperti ini bisa kita sederhanakan lagi. Ingat, fungsi len tidak hanya mengubah perkalian jadi penjumlahan, tapi juga bisa mengubah pembagian menjadi pengurangan, sehingga persamaannya seperti ini. Dan diperolehlah persamaan 2,6. Nah, baik, sekarang coba kita perhatikan. Pada persamaan 2,6 ini, itu bisa kita lakukan penyederhanaan lagi. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan penyederhanaan melalui pendekatan Stirling. Yang mana pendekatan Stirling? Coba kita perhatikan. Nah, yang ini merupakan persamaan penyederhanaan melalui pendekatan Stirling. Jadi yang len N di sini kita sederhanakan dulu menjadi bentuknya N, len N kurang N. Nah, di sini mohon maaf teman-teman, sebenarnya di sini ada lagi ketinggalan faktorialnya ya. Nah, sehingga menjadi len NS faktorial mendekati NS, len NS kurang NS. Nah, ketika kita sudah masukkan pendekatan Stirling ini ke dalam persamaan 2,6, maka didapatlah hasilnya len W dengan bentuk yang seperti ini. Nah, langkah yang selanjutnya apa? Langkah yang selanjutnya kita lakukan diferensial terhadap si len W. Nah, ini merupakan contoh bentuk dari
bentuk diferensial terhadap si ln W. Kita lakukan delta ln W mendekati delta N hingga seterusnya. Nah, sama dengan yang kedua, ini kenapa bisa jadi N? Ingat, karena di sini kita mempunyai dua suku, maka di sini kita lakukan melalui diferensial parsial. Artinya apa? Artinya contohnya seperti yang tulisan merah ini, di sini ada N ln N. Ketika kita lakukan apa namanya diferensial, maka satu jadi konstanta, satunya lagi jadi yang kita turunkan terhadap variabel, sedangkan konstanta tidak kita turunkan. Nah, begitu juga selanjutnya. Karena kan rumus daripada diferensial parsial itu kan U aksen V ditambah UV aksen. Yang pertama kita turunkan dulu terhadap si U, kemudian V-nya tetap, karena dia konstanta. Dan yang kedua, yang kita turunkan terhadap si V-nya, sedangkan U-nya konstan. Maka persamaannya jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Di sini kita turunkan terhadap si N. Di si N ini nggak ada variabel NS, maka dia 0. Nah, begitu juga di apa namanya do ln N per do NS. Di sini nggak ada variabel NS, maka dia 0. Sehingga di sini jadinya 0. Dan jadinya 0. Nah, ini tetap sama. Kita turunkan terhadap ln GS, kemudian yang ini kita turunkan terhadap, maaf, ini kita turunkan terhadap si NS. Nah, di sini kita turunkan terhadap si GS, begitu juga di sini. Nah, di sini yang pertama kita turunkan terhadap si NS dulu, kemudian selanjutnya baru turunkan terhadap si ln NS. Sehingga diperolehlah hasil sama dengan yang ketiga ini. Nah, ini kenapa 0? Coba diperhatikan. Di sini ya kan yang diturunkan terhadap ln GS. Ln GS ini nggak ada si NS, maka dia 0 di sini. Ini kenapa 1 per NS? Dikarenakan di sini kan diturunkan terhadap si delta ln NS per delta NS. Berarti turunkan terhadap si NS. Hasil diferensial dari ln NS per diferensial NS itu adalah hasil itu sendiri. Artinya apa? Nilai dari delta ln NS jika diturunkan terhadap si NS itu adalah 1 per NS. Nah, maka didapatlah hasil yang disama dengan yang ketiga ini. Kemudian, ini bisa ditulis menjadi bentuk seperti ini, delta NS-nya dikeluarkan, dan menjadilah persamaan 2.8. Baik, selanjutnya kita akan melihat untuk mendapatkan NS, maka solusinya adalah kita lakukan dengan menggunakan pengali Lagrange. Nah, ini merupakan solusi yang diberikan untuk kita mendapatkan nilai NS. Ini adalah pengali Lagrange-nya. Nah, di sini kan diminta substitusi persamaan 2.4. 2.4 yang mana? Yang sudah lewat. Nah, di sini saya munculkan lagi. Ini persamaan 2.4, ini persamaan 2.5. Nah, jadi kita masukkan nih persamaan ini ke dalam pengali Lagrange yang ini. Sehingga ketika kita masukkan, kita ganti, maksudnya kita substitusi, jadilah persamaan yang ini. Nah, ini merupakan delta ln W tadi sudah kita dapatkan dari persamaan 2.8, maka jadinya seperti ini. Ini kita masukkan nilai delta N-nya berapa. Nah, kita masukkan, ini nilainya kita masukkan, sehingga alfanya tetap. Kemudian kita masukkan delta U-nya berapa, betanya tetap, sehingga jadilah persamaan seperti ini. Persamaan ini bisa kita tulis ke dalam bentuk kurungan seperti ini, sehingga jadilah persamaan 2.10. Baik, nah selanjutnya, di sini kan tujuan kita untuk mencari si nilai NS tadi. Nah, maka kita kali dengan pengali Lagrange. Nah, sekarang yang dalam kurung tadi yang sudah lewat, kita lakukan penyederhanaan lagi. Di sini kan kita ingin mencari NS, maka yang alfa tambah beta ES ini kita bawa ke ruas kanan. Nah, sehingga agar mendapatkan nilai dari NS saja yang ini, maka bagaimana caranya? Kita lakukan dengan eksponensial. Nah, rumusnya seperti berikut ini. Nah, kita lakukan eksponensial. Ketika kita lakukan eksponensial, persamaannya menjadi seperti ini. Nah, sehingga yang di sini kita bisa bawa ke ruas kanan, sehingga hasil akhirnya adalah NS sama dengan GS eksponensial pangkat alfa tambah beta ES. Nah, didapatlah persamaan
2.11. Nah, jadi penurunan ini dimulai dari sini, dapatlah ke sini. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa W akan maksimum ketika memenuhi persamaan 2.11. Jadi, jika sudah memenuhi persamaan yang 2.11 ini, maka baru bisa dikatakan W itu bernilai maksimum. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan melihat nilai X, nilai dari rata-ratanya, harga rata-rata. Pada tabel ini bisa kita pahami bahwa konfigurasi ke I di sini ada 1, 2 hingga ke R ya. Kemudian ada nilai X-nya. Nah, kemudian ada probabilitas kemunculan. Di sini coba kita pahami bahwa di sini ada kesilapan dalam penulisan, di mana pada baris yang kedua, yang nilai X tabel N ini bukan 1, tapi di sini 2. X konfigurasi 2. Kemudian begitu juga di yang probabilitas kemunculan. Di sini juga 2. Jadi ada sedikit keliru. Nah, dari tabel ini, maka nilai rata-rata X akan memenuhi hubungan yang pada persamaan yang seperti ini. X konfigurasi 1 dikali dengan P, kemudian yang kedua juga dikali dengan P, hingga seterusnya. Dibagi dengan probabilitas kemunculannya. Berarti ada di sini ada P konfigurasi 1, P konfigurasi 2, dan seterusnya. Sehingga bentuk yang seperti ini kan terlalu panjang lebar. Bisa kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini, menjadi sigma. Jadilah persamaan 2.12. Nah, selanjutnya, agar dia terpenuhi suatu syarat, jadi dia ada satu syarat agar memenuhi. Nah, dia ada satu syarat yang harus dipenuhi agar salah satu konfigurasinya itu yang probabilitasnya bernilai maksimum. Apa syaratnya? Syaratnya yang ini. Nah, P konfigurasi 1 atau 2 hingga seterusnya, dia harus nilainya jauh lebih kecil dari P max. Probabilitas kemunculan maksimum. Harus lebih kecil yang P konfigurasi ini, dia harus lebih kecil daripada P max-nya. Nah, jika memang semua daripada P konfigurasi 1, 2 hingga seterusnya lebih kecil dari P max yang ini, maka di sini dapat kita tuliskan yang bagian pembilang yang ini menjadi X konfigurasi 1 kali P konfigurasi 1 hingga seterusnya itu dapat ditulis mendekati yang seperti ini. X konfigurasi max dikali dengan P max. Nah, ini berarti penyebutnya udah jadi seperti ini. Maaf, pembilangnya udah jadi seperti ini. Sekarang kita sama yang bagian penyebutnya, yang ini. Nah, yang bagian yang ini, itu juga harus kita ubah. Kita ubah menjadi apa? Yang P konfigurasi 1 hingga seterusnya ini, itu kita tulis mendekati P max. Sehingga dengan demikian, persamaan untuk harga rata-rata dari si X ini menjadi mendekati X konfigurasi X max P max dibagi dengan P max. Ingat, ini kan bisa kita coret karena habis. Sehingga hasil akhir dari X rata-rata itu adalah X konfigurasi max pada persamaan 2.13. Baik. Nah, selanjutnya kita akan melihat yang Lenway max ini kita lakukan penyederhanaan ataupun kita uraikan melalui deret Taylor. Jika tadi kita selesaikan berdasarkan persamaan melalui Lenway, kemudian kita diferensialkan, sekarang kita lakukan penyederhanaannya melalui deret Taylor. Nah, bagaimana? Nah, ini persamaannya. Pada persamaan 2.14 ini merupakan proses penguraian Lenway menggunakan deret Taylor. Nah, karena di sini W-nya hanya sebagai fungsi variabel si ns, maka dapat ditulis menjadi persamaan 2.15. Nah, coba diperhatikan di sini. Nah, kemudian agar kita bisa menyelesaikan persamaan 2.15 ini, kita bisa melakukan suatu pendekatan. Nah, di sini coba diperhatikan di bagian yang ini. Di sini ada delta S Q sama dengan di sini ada fungsi dua variabel. Berarti kita harus turunkan terhadap si NS dan kita harus turunkan terhadap si NQ. Di mana di sini ada asumsi bahwa jika S sama dengan Q, itu maka delta SQ-nya sama dengan 1.
Sebaliknya, jika S tidak sama dengan Q, maka delta S Q itu akan bernilai 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat di slide yang selanjutnya. Nah, di sini coba diperhatikan pada persamaan 2.7 yang sudah kita bahas di slide yang sebelum-sebelumnya, ini merupakan persamaan dari 2.7. Nah, di sini bisa kita diferensialkan. Tadi kan kita sudah lakukan pendekatan bahwa jika S sama dengan Q, maka nilainya 1. Jika S tidak sama dengan Q, maka nilainya adalah 0. Nah, maka ketika kita lakukan diferensial, di sini kita lakukan dua kali diferensial. Yang pertama kita diferensialkan terhadap si NS, dan selanjutnya kita diferensialkan terhadap si NQ. Ketika kita diferensialkan terhadap si yang pertama si Q, NQ, maka hasilnya adalah min 1 per NQ. Nah, kemudian jika kita diferensialkan terhadap si NS, maka nilainya adalah 1 per NS. Mengapa demikian hasilnya seperti ini? Karena berdasarkan hasil asumsi kita, di mana jika S sama dengan Q itu bernilai 1, kemudian jika S tidak sama dengan Q itu sama dengan 0. Nah, dengan demikian, pada persamaan 218 yang sudah di slide selanjutnya yang sebelumnya, dapat kita tulis lagi persamaannya menjadi persamaan yang seperti ini. Nah, ingat, fungsi dari learn itu bisa mengubah dari pengurangan menjadi pembagian. Nah, sehingga jadilah persamaan 2.20. Nah, di sini jika kita berasumsi bahwa untuk semua CS yang di sini itu merupakan penyimpangan jumlah sistem pada tiap kelompok energi terhadap jumlah sistem dalam konfigurasi maksimum sama. Jika memang semuanya sama, maka persamaannya coba diperhatikan. Nah, maka persamaannya di sini, maaf. Nah, maka persamaannya di sini bisa ditulis, mohon maaf. Nah, maka persamaannya bisa ditulis di sini menjadi delta NS per NS itu mendekati nilai C. Nah, sehingga kita dapatlah persamaannya menjadi W per W max itu mendekati eksponensial dikali min C kuadrat dikali N per 2. Nah, di sini perlu kita ketahui yang bahwasanya nilai dari yang diperoleh dari si nilai C ini itu merupakan rasio deviasi jumlah sistem pada tiap-tiap kelompok energi terhadap jumlah konfigurasi itu sangat kecil. Mengapa sangat kecil? Karena nilai dari sisi ini, maaf, nah nilai dari sisi yang C ini itu sangat kecil. Nilainya itu adalah 10 pangkat min 10. Nah, dan rasio ini merupakan rasio penyimpangan yang sangat kecil jika kita bandingkan dengan bilangan Avogadro, di mana jumlah sistem dalam satu assembly seorder dengan bilangan Avogadro. Maka jika kita studi banding dengan yang nilai sisi ini sangat jauh lebih kecil. Nah, maka apa yang dapat kita simpulkan di sini? Di sini dapat kita pahami dan simpulkan bahwa dari bilangan Avogadro di sini dengan nilai sisi di sini membuktikan bahwa nilai dari sifat assembly pada konfigurasi maksimum sama dengan nilai rata-rata di sifat assembly. Jadi, mungkin sampai di sini saja pembahasan saya tentang statistik Maxwell-Boltzmann. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.